Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak soleh dan soleha? Alhamdulillah bi khair. Ya, hari ini kita belajar matematika. Ya, untuk kelas 3, tema 3, subtema 2. Ya, kemarin sudah belajar satuan panjang. Sekarang kita belajar satuan berat. Ya. Nah, sebelum belajar satuan berat, mungkin ada sekilas satuan panjang tentang mengukur jarak, ya. Karena kemarin belum ada soal ceritanya. Nah, ini di soal cerita ada semacam peta, ya. Dari mana ke mana, berapa, jika dijumlah jadi berapa, itu saja. Tapi lebih banyak ntar satuan beratnya. Ya, sebelum dimulai belajar, ya. Kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, setelah mempelajari satuan panjang, ya, ini masih satuan panjang. Satuan panjang. Ya. Ciri-ciri satuan panjang itu ada belakangnya meter. Ya, belakangnya meter. Ya, ini kan satuan panjang. Nah, kemarin sudah belajar konversi. Nah, sekarang bagaimana? Misalnya contoh akhirnya dari rumah pulang ke pasar ke rumah nenek. Ya, dari rumah pulang ke pasar itu jaraknya 2 km 300 meter. Dari pasar ke rumah nenek itu 1 km 400 meter. Ya. Nah, kalau misal belum hafal, buat dulu ya. Gimana buatnya? Ingat, kucing hitam dalam mobil, Desi cermat mondar mandir. Ya. Jadi kucing kilometer hitam hektometer, dalam dekameter, mobil M, desimeter, cermat sentimeter, mondar mandir mm, ya. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi, tiap anak tanggal nilai 10. Oke, baik. Sekarang bagaimana rumah pulang ke pasar dalam bentuk meter? 300 meter sudah. Nah, ini 2 kilometernya bagaimana? Nah, kemarin sudah belajar. Dari kilometer ke meter berarti ada 3 anak tangga, ya. Berarti kalau turun berarti kan dikali 1, 2, 3, ya. Nah, berarti nomornya ada 3. Berarti kalau nomor 3 itu berarti 1000, ya. Berarti sama dengan 2000. Nah, berarti 2000 meter ditambah 300 meter sama dengan 2300 meter, ya. Jadi dari rumah pulang ke pasar itu jaraknya 2300 meter dalam bentuk meter. Kalau kilometer kan beda, ya. Nah, terus begitu pun dari pasar ke rumah nenek, ya. Berarti yang 1 kilometer itu dirubah menjadi meter, ya. Tadi sudah diketahui dari kilometer ke meter itu dikali 1000. Berarti 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Terus ditambah 400 sama dengan 1400 meter, ya. Nah, itu dalam bentuk meter. Sekarang bagaimana kalau dari rumah pulang ke rumah nenek? Ya. Kalau misalnya dalam bentuk kilometer, ya, enak. Ya, ada kilometernya sama meternya, ya tinggal dijumlah, ya. Berarti 2 km ditambah 300 meter. Nah, ini cara panjang, ya. Terus 1 km ditambah 400 meter, ya, ditambah 3 km tambah 700 meter, ya. Nah, jadi jarak dari rumah pulang ke rumah nenek kalau ada bentuk kilometernya berarti 3 km 700 meter, ya. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk meter? Nah, dalam bentuk meter berarti kita rubah, ya. Dan 3 km ini tadi sudah belajar, ya. Kilometer ke meter itu dikali 1000, ya. Berarti 3 dikali 1000 sama dengan 3000, ya. Ya, namanya kelihatan seperti angka 8 ditambah 7
sama dengan 3.700 meter. Nah, inilah kalau menurut meter ya. Berarti dari rumah Fulan ke rumah nenek jaraknya 3.700 meter. Ya, mudah kan? Ya, untuk menghitung jarak berapa sih dari rumah Fulan ke rumah nenek, atau nanti kalau mau coba di rumah, wah dari rumah ke sekolah terus lanjut lagi misalnya ke rumah, ya ke rumah paman atau rumah siapa, jaraknya berapa ya, nanti yang gitu nggak seperti ini ya. Yang penting jangan lupa konversinya nih ya, satuannya tandanya kucing hitam dan mobil desa cermat tanda mandi ya. Dan ini bisa dipahami untuk satuan panjang ya, yang mungkin kita pakai sehari-hari untuk menghitung jarak. Sekarang kita belajar satuan berat ya. Kemarin sudah belajar satuan panjang, sekarang satuan berat ya. Sebelum masuk ke konversi satuan berat dalam menghitungnya, kita lihat dulu macam-macam timbangan ya. Seperti kemarin satuan panjang itu macam-macam alat yang digunakan untuk mengukur panjang, begitupun sekarang untuk menghitung berat ya. Nah, seperti sebelumnya diketahui bahwa benda itu memiliki massa, bisa diukur dengan timbangan ya. Nah, macam-macam timbangan ya, ada neraca ya, yang gunanya untuk, biasanya neraca itu digunakan untuk menimbang emas ya. Nah, ini hanya sekedar ini aja, pengetahuan aja ya. Terus ada timbangan kue ya. Nah, timbangan kue pasti untuk menimbang, biasanya untuk menimbang terigu ya, mentega, karena emang untuk membuat kue makanya disebut timbangan kue. Ada juga timbangan warung ya. Nah, timbangan warung itu kenapa disebut timbangan warung? Karena memang ada di warung ya. Mungkin kalau kalian lihat di warung ya, lihat ada timbangannya, oh ini timbangan warung ya. Nah, nanti bisa juga dilihat di buku paketnya, ada di halaman 94 ya. Terus selain itu ada timbangan gantung ya. Mungkin yang pernah melihat di mana, oh ini kok timbangannya pakai digantung ya. Nah, pernah Ustaz lihat itu untuk mengukur berat kambing, jadi digantung, tapi bukan kambing digantung, maksudnya ada ini juga, ada seperti semacam bahan ya, kain gitu. Nah, nanti kan itulah yang akan disangkutkan ke kambing lalu di timbangan gantung ya. Terus ada juga timbangan badan. Nah, mungkin pernah kali, oh saya beratnya berapa ya, ukurlah di timbangan badan. Nah, timbangan badan ya, dan timbangan warung ya nggak muat ntar, apalagi timbangan kue ya. Nah, timbangan kue biasanya nggak sampai 20 kilo ya. Di sini saya contohkan ya, timbangan kue sampai 6 kilo ya. Mungkin ada yang dari 6 kilo, misalnya ada 10 kilo, mungkin ada juga mungkin sampai 5 kilo aja ya. Nah, terus timbangan beras. Nah, mungkin kalau udah di toko-toko beras ya, timbangannya agak besar ya. Nah, itu biasanya timbangan untuk menghitung beras yang beras karungan ya, karena memang berat ya satu karung itu ya. Bukan yang 5 kilo tapi yang lebih ya, bisa lebih dari 5 kilo, mungkin bisa 20 kilo ya. Nah, itu timbangan beras ya. Terus timbangan bayi. Nah ya, mungkin kalau misalnya pernah lihat di tempat bersalin ya, rumah sakit bersalin, itu rumah sakit bersalin itu rumah untuk melahirkan, atau mungkin di bidan ya. Nah, timbangan bayi itu beda, dia emang ditidurkan bayinya ya, beda dengan kita timbangan badan, kita berdiri, tapi kalau bayi itu dia tiduran. Nah, jangan ikutan juga tiduran situ ya, ntar orang rusak juga, karena memang terbatas itu kilonya. Jadi masing-masing beda. Kayak timbangan kue ya, paling sampai 6 atau paling besar itu 10 kilo. Makanya timbangan kue ini tidak boleh untuk mengukur berat beras yang sekarung, rusak langsung ya. Nah, begitupun timbangan beras yang besar itu nggak bisa untuk mengukur yang misalnya pakai terigu setengah kilo, yang nggak hitung, terlalu kecil ya. Nah, makanya kegunaannya masing-masing ya. Timbangan badan yang untuk mengukur badan, timbangan beras untuk beras, timbangan bayi ya. Nah, itu macam-macam timbangan ya. Sudah paham tentang macam-macam timbangan. Nah, contohkan lagi tentang ini, perbandingan ya, menggunakan neraca
ya, biar lebih kelihatan. Nah ini apel ini turun, sedangkan lengkeng cuma ada 3, dia naik, berarti menunjukkan gimana? Apel lebih berat, ya, apel lebih berat masanya daripada lengkeng. Nah, karena makanya apel yang turun. Kalau lengkeng turun berarti lengkeng lebih berat, ya, tapi ini apel yang turun berarti apelnya lebih berat banding lengkeng. Nah kalau misalnya dari lengkeng bilang berarti lengkeng lebih apa? Nah mungkin lebih berat, lebih ringan, ya, lebih ringan. Nah, tulisannya ya. Jadi lengkeng lebih ringan daripada apelnya, lebih ringan, makanya dia naik ke atas, ya. Nah ini perbandingan berat, ya, massa. Ya, jadi ini lebih berat, ini lebih ringan, ya. Lanjut lagi ke, nah ini cara melihat timbangan kue, ya. Nah ini buah melon senata pas diukur. Nah sini cuma ada 1 jarum, ya, bukan 2 jarum. Namanya jam. Kalau jam itu kan ada menit, ada detik, ya, 3 sama detik malah. Jadi kalau misalnya hanya jam dengan menit berarti 2 jarum. Ya setidak-tidaknya minimal itu 2 jarum kalau untuk jam, ya. Beda dengan timbangan ini cukup 1 karena menentukan ini berapa beratnya, cukup 1 aja, ya. Kalau di 1 ya berarti 1 kilo, kalau di 2 kilo. Nah ini ada garis titik, ini berarti tengahnya, makanya disebut 1 kilo 500 gram atau 1,5 kilogram, ya. Kalau misalnya ada di sini ya tinggal hitung di sini ada berapa, biasanya 1, 2, ya, sampai 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau misalnya ada di 3 sini berarti 1 kilogram 300 gram. Nah gitu cara melihatnya, ya. Jadi nanti kalau coba nak ditimbang dulu ini berapa beratnya. Oh iya, saya sudah belajar rumit. Nah cara melihat timbangannya, kalau misalnya ini jarumnya ada di tengah berarti 500 gram. Kalau ini di sini udah 1 berarti 1. Kalau misalnya lewatin 2 berarti udah 2 kilo. Kalau di sini berarti 2 kilogram 500 gram atau 2,5 kilo. Nah, kita lewatin 2 kilo lebih berapa titik? Kalau 3 berarti 300 gram, berarti 2 kilogram 300 gram, ya. Itu untuk mengukur berat, ya, sama perbandingan. Nah, sekarang kita masuk ke konversi satuan berat, ya. Nah, gimana cara menghafal tangganya ini, ya? Nah, lihat yang setan panjang kemarin. Kucing hitam dalam mobil, desi cermat mondar mandir, ya. Bikin ini dulu, ya. Nah sudah bikin ini baru yang M-nya ini kan meter, ya, diganti dengan gram. Jadi kilogram, hektogram, dekagram, jadi gram, desigram, sentigram, miligram, ya. Jadi cukup 1 aja yang dihafal, nggak usah bikin lagi. Wah kilogram gimana bikin itunya, nggak usah, cukup 1 ini aja, ya. Ntar yang ada kok bikin lagi jadi ketukar-tukar, jadi bingung malahan, ya. Cukup 1 ini aja. Nah yang penting urutannya benar, kilo, hekto, deka. Nah itu yang penting, ya, kilo, hekto, deka. Habis itu ya apa ini, meter atau gram. Terus itu urutannya desi, senti, mili. Nah itu yang penting, ya, karena kan sama kan, desi, senti, mili, desi, senti, mili. Nah itu, ya. Nah cuma ini ada penambah lagi, ya, yang sangat ton. Ton ini ada di naik 3 tangga, 1, 2, 3, ya. Kalau kuintal naik 2 tangga, ya. Nah baru itu yang saya ketahui. Yang di sini walau Ustaz masih terbatas ilmunya, ya. Jadi yang baru ini aja diketahui kuintal, ton, ya. Jadi kuintal sama ton itu lebih besar daripada kilogram, ya. Nah tetap satuan tangga itu bernilai 10, ya, bernilai 10, ya. Kita langsung ke konversi satuan berat. 2 kilogram ke gram, mana kilogram? Ini ke gram berarti turun. Nah turun berapa? 1, 2, 3. Nah kalau turun 3 berarti nolnya ada 3. Kalau nolnya 3 berarti 1000. Kenapa angkanya 1? Ini angkanya 1.
Ya, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, ya tetap 1. Nah, ya, jadi makanya ini 2 dikali 1000, ya, nolnya 3 sama dengan 2000. Jadi 2 kg itu sama dengan 2000 gram, ya. Gampang kan? Sama seperti satuan panjang, ya. Nah, kalau ini hektogram itu atau ons, ya. Jadi kadang-kadang kan ada nyebutin berapa ons, oh 1 ons. Nah, nanti ntar dibahas ketika mengerjakan soal yang ons, ya. Kita lanjutkan lagi nomor 2. Nah, sekarang dari gram ke kilogram. 1 2 3, ya. Berarti sama, ya. Cuma bedanya ini dibagi, ya. Dibagi berapa? Sama 1000 juga. Cuma kalau tadi turun dikali 1000, kalau naik dibagi 1000, ya. 3000 dibagi 1000, ya. Pakai tanda seperti ini, kenapa? Karena memang ini pembagian. Kalau tidak ada tanda tengahnya, itu biasanya namanya perbandingan, ya. Oke, baik. Nah, gimana cara hitungnya? Nah, kemarin sudah diajarkan. Kalau pembagian, ya, kita coret aja. Di sini ada 1, coret 1 juga. Sini ada lagi, coret lagi. Harus sama, ya. Sini 1, sini 1. Sini coret, sini coret. Dan sampai sini coret, sini enggak. Nah, berarti jangan dicoret sini. Atau sini coret, sini enggak, ya. Jangan juga, ya. Jadi kanan kiri itu harus sama. Di sini coret, sini juga coret. Di sini coret, sini juga coret, ya. Nah, ini dicoret. Di sini juga harus ada yang coret. Nah, berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3, ya. Hasilnya 3000 gram itu sama dengan 3 kilogram, ya. Lanjut lagi di nomor 3. Sekarang dari gram ke miligram. Nah, berarti turun atau naik? Turun, ya. Sini berapa nih? 1 2 3. Oh, ternyata 3. Pokoknya kalau 3 anak tangga berarti sama seperti dari kilogram ke gram. 3 anak tangga berarti kalau 3 anak tangga itu tetap 1000. Pokoknya lihat dari mana aja. Dari kilogram ke gram itu 3 anak tangga. Begitupun dari gram ke miligram 3 anak tangga berarti sama-sama 1000 juga, ya. Nah, ini juga dikali karena turun, ya. Nah, jadi 4 dikali, nah, 1 2 3, nolnya juga 3, ya. Nah, itu 2 3, nolnya 3 berarti dikali 1000, ya. Nolnya 3 sama dengan 4000. Jadi 4 gram itu sama dengan 4000 miligram, ya. Nah, lanjut lagi ke sentigram. Sentigram ke gram, oh naik, ya. 1 2, nah berarti naik 2 anak tangga. Nah, kalau 2 anak tangga berarti nolnya berapa? 2. Kalau 2 berarti 100. Nah, karena naik berarti dibagi, ya. Berarti 700 dibagi 100. Nah, ya. Ini juga perkalian juga sama sebenarnya. 4 kali 1 4, nolnya ada 3, ya udah tinggal tambah 3. Nah, udah kan? Ya. Nah, kalau perkalian nolnya dihitung ada berapa, ditaruh sini. Tapi kalau pembagian justru dihilangkan, ya. Di sini coret, sini juga harus coret. Sini coret, sini juga. Nah, kalau sini coret sini enggak, ya jangan. Berarti yang sini jangan coret, ya. Nah, berarti ini tinggal 7 dibagi 1. 7, berarti 700 cm sama dengan 7 gram, ya. Sekarang nomor 5, 4 ons, ya. Nah, ons mana tadi? Ini hektogram, ya. Nah, 4 ons berapa gram? Nah, dari hektogram ke gram berapa? 1 2. Oh, ternyata 2. Turun berarti dikali 100. 4 dikali 100 sama dengan 4 kali 1 4, tambah nolnya 2, 1 2. Nah, gampang kan? Ya, jadi jangan bingung, pakai 100 berapa ya? Nah, ya, itu aja 4 kali 1 4, nolnya 2, tambahin nolnya 2, 100. Jadi 4 ons itu sama dengan 400
gram ya. Jadi kalau misalnya nemenin Umi atau Mama ya atau Ibu ke pasar, misalnya beli kerupuk, Bang beli kerupuk berapa ons Bu? Oh 3 ons. Oh 3 ons berapa ya? Oh kalau ons per gram itu berarti kali 100, oh 300 gram, oh 300 gram. Nah gitu ya, kan sering dengar ya kalau di pasar itu biasanya ons. Tapi kalau berasnya jarang, beli beras 1 ons sangat jarang ya. Biasanya beras itu kilo ya atau liter. Nah liter mana lain lagi satuannya nanti ya, gitu ya. Ya ini yang ons ya. Jadi ons itu sebenarnya sama dengan hektogram karena dia dua anak tangga ya. Ya walaupun di satuan internasional sebenarnya 1 ons itu sebenarnya nggak sampai 100 ya. Nah, jadi kita bedakan kalau ons itu pakai yang dari Indonesia aja, berarti 1 ons itu sama dengan 100 gram. Sebenarnya kalau satuan internasional ons gitu ya, itu 1 ons itu ya nggak nyampe 100 gram ya. Nah, ya wallahualam ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ton, nah ini tonnya, ton berarti yang di atas nih 3 ton berapa kilogram? Nah turun ya 1, 2, 3. Nah berarti kalau turun dikali. Nah, kalau maksudnya turun dikali ya bukan ya. Nah, berarti operasi perkalian. Nah, dari ton ke kuintal 1, terus ke 01, terus ke kilogram 1, berarti dikali 1000 ya. 3 dikali 1000. Jangan lupa kasih tanda titik kalau sudah ribuan ya. Nah, 3 kali 1 3, nolnya 3, nah berarti sudah ribuan. Saya kasih titik ya, kalau kalian gampang tinggal tambahin aja nolnya ya. Berarti 3000 kilogram ya. Nah, itu tadi ton ke kilogram. Sekarang KW. KW Ustaz. Itu apa KW? Itu biasanya kualitas KW 1, KW 2, bukan. Ini KW ini kuintal ya. Di sini ya. Kuintal. Nah, jadi kuintal itu ya, kalau kita lihat ya 1 kuintal itu berarti berapa kilogram? Nah, kita lihat masuk di sini ya. 5 kuintal berapa kilogram? Nah tadi kuintal ke kilogram berapa? 1, 2. Nah karena turun dikali nolnya 2, 100, berarti 5 dikali 100 ya. 5 kali 1 5, tambah nolnya 2. Oh, nggak pakai titik Ustaz ya? Enggak, kan 500 ya, kali 1000 kasih titik. Oh di sini kasih titik gimana Ustaz? Iya nggak pengaruhnya. Kalau titik sini ya dibacanya bagaimana? Nggak ada ya. Nah, kalau titik mana nanti disangka koma 0,5. Nah ya lebih bahaya lagi ya, makanya tidak kasih titik. Nanti kalau ribuan baru kasih titik ya, karena sudah 3000 gitu ya. Berarti 5 kuintal itu sama dengan 500 kilogram ya. Nah sekarang menerapkan 2000 kilogram ke ton. Nah berarti naik ya, 1, 2, 3. Berarti dibagi berapa? Berarti uangnya 3 bagi 1000 berarti ya. 2000 dibagi 1000 ya. Ingat ya, sudah ribuan berarti kasih titik nolnya ya. Nah, ini sama coret, ini masih ada, ini masih ada. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi 2000 kg sama dengan 2 ton. Nah sekarang 600 kg berapa kuintal? Nah, berapa anak tangga naik? 2 ya, berarti nah, sama seperti ini ya, cuma bedanya ini dibagi ya. Cara sini ada, sini masih ada, sini ada, tinggal 6 bagi 1 sama dengan 6 ya. Jadi 600 kg itu sama dengan 6 kuintal ya. Nah, jadi ini ya tentang satuan berat ya. Jika masih kurang paham, diulang lagi videonya ya, diperhatikan sungguh-sungguh ya. Nah,
perhatikan ya. Kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi, ya tinggal dilihat dikali berapa tergantung anak tangannya. Kalau anak tangannya 5 berarti nolnya 5. Nolnya 5 berapa Ustaz? Nah, kalau nolnya 5 berarti berapa? 100.000 ya. Kalau nolnya 4, 10.000. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi lihat aja anak tangannya berapa. Nah, jadi tidak perlu ngapalin kilogram per miligram itu gimana ya biar gampang seperti kilometer, nggak usah. Ini aja yang penting urutannya sama kilo, hektar, deka ya. Terus desi, senti, mili, nah saja, karena di belakangnya dengan nanti dengan gram ya. Terus juga ini cara membaca timbangan kue ya, jadi tahu cara melihat ini 1 kilogram ya. Atau iseng-iseng habis beli pisang, tadi beli pisang 2 kilo, coba ditimbang di sini, masih bisa nggak? Ya bisa, ini kan 1 kilo ya bisa. Nah, kecuali yang timbangan digital. Nah, ada tuh timbangan digital. Timbangan digital biasanya kecil, dia paling besar itu mungkin hanya 1 kilo ya, karena dia memang khusus untuk menimbang yang kecil-kecil seperti emas ya, bisa tuh ya, karena emas kan biasanya gram gitu kan. Nah, jarang orang beli emas langsung misalnya beli emas 2 kilo ya, nggak ada ya, biasanya 5 gram, 10 gram. Nah, itu biasanya pakai timbangan digital. Nah, kalau timbangan digital jangan untuk mengukur berat yang sampai lebih dari 1 kilo, biasanya 1 kilo ya, tergantung juga kalau memang digitalnya ada yang lebih dari 1 kilo. Nah, kayak misalnya di ini tukang telur, nah itu digital emang, dia bisa lebih dari, mungkin bisa lebih dari 5 kilo ya. Nah, tapi kalau misalnya digital yang kecil-kecil, memang kita lihat dulu batasnya sampai berapa. Kalau paling berat itu dia bisa terima 1 kilo, ya berarti jangan berat-berat. Nah, tadi ya, misalnya contoh pisang, taruh sini yang timbangan kue. Tadi saya beli di 2 kilo nih, coba ditaruh. Benar kan angkanya sini? Wah benar, 2 kilo. Nah, cuma perlu diingat nih ya, kadang-kadang ini kalau kita lepas tempatnya, nah ini kan dia menunjukkan harus ya tidak tepat di 6 ini sebagai angka 0 awal ya. Kenapa? Karena ketika ditaruh tempat ini dia harus bergerak. Nah, kalau misalnya awalnya di sini terus dikasih tempat ini dia bergerak ke ini, nah berarti sudah nggak pas, berarti sudah ada beratnya. Makanya timbangannya itu ketika tidak ada tempat ini dia harus ada di sebelah kiri, belum sampai di 6 atau 0 ya. Ketika tempat ini baru pas di sini, taruh di tempat ini ya, baru bisa dihitung ya. Itu aja yang bisa disampaikan ya. Saya ingatkan lagi, jika kurang paham ya, dengarkan lagi videonya ya, perhatikan sungguh-sungguh ya. Alhamdulillah kita sudah belajar satuan berat ya. Yang sebelumnya satuan panjang, sekarang satuan berat sudah kita pelajari ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Ananda semua, juga buat Ustadz ya. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.